Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya di rumah? Ayah bunda di rumah? Semoga kalian anakku khususnya sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Jumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pembelajaran dari rumah bersama KKG Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 sekolah dasar dengan tema beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, subtema memahami makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jumpa kembali dengan saya, yaitu Bapak Kasturi SPD, Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Negeri Samadikun, Kejaksan Kota Cirebon. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan dan sayangi dan yang soleh dan solehah di rumah. Tentu kita masih ingat, masih merasakan juga betapa kita sedang diuji oleh Allah dengan yang namanya wabah COVID-19 atau COVID-19. Tentu dalam hal ini ada satu aturan, ada satu yang wajib kita taati berupa protokol kesehatan. Ayo kita terapkan protokol kesehatan dalam hal ini, yaitu 5M. Yang pertama anak-anakku adalah memakai masker. Pakai masker ketika hendak bepergian, ketika hendak kemana melakukan aktivitas. Semoga sehat semuanya. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak ketika kita berkerumun atau kita bertemu dengan orang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mencuci tangan. Cuci tangan hendaklah setiap waktu ketika kita habis selesai melakukan aktivitas. Karena ada di tanganlah kuman, bakteri, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat adalah menghindari kerumunan. Untuk saat ini kita jaga, jangan berkerumun dulu. Kenapa? Karena bisa jadi kita tertular dengan hal itu yang disebut COVID-19. Selanjutnya adalah mengurangi mobilitas, mengurangi bepergian di rumah. Agar kita sehat, agar kita kuat, terhindar dari wabah COVID-19 ini, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan kita bisa kembali bertatap muka, belajar dengan Bapak Ibu Guru, dengan berjumpa dengan teman-teman semuanya, yang tentunya sukaria itulah yang kita inginkan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tetap semangat, tetap harus giat, walaupun kondisi luar biasa menguji kita. Untuk apa? Semangat untuk belajar, semangat untuk meraih cita-cita, semangat di dalam rangka semoga masa depan kita menjadi cerah, baik untuk kita semuanya. Siapkan anak-anakku yang ada di rumah, pertama bisa Al-Quran atau Juz Amma. Kemudian buku Budi Pekerti atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemudian pensil, pulpen, kemudian buku catatan dan lain sebagainya. Karena kita siap untuk belajar agama, ya, dan budi pekerti. Anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, sebelum kita belajar, ayo kita doa dulu. Semoga dengan doa ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anakku, kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya adalah kita berliterasi. Dan dalam literasi berikut ini kita akan membaca surat Al-Ma'un. Ya, yuk siapkan Al-Qur'annya, siapkan juz amannya. Kita bareng-bareng, kita sama-sama membaca surat Al-Ma'un di depan atau di rumah kita masing-masing. Yuk kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah berliterasi dengan membaca Al-Quran. Semoga Al-Quran menerangi hati kita, pikiran kita, dan semoga kita mendapatkan syafaat dan pahala dari Al-Quran. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anakku, sebelum belajar, anak-anakku lihat dulu, yaitu apa ya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Melalui tayangan, gambar, video, dan penjelasan guru, anak-anakku, peserta didik dapat A. adalah menghayati nilai-nilai keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah, atau yang B, memahami makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang C, dari tujuan pelajaran yang C adalah berperilaku mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tujuan pembelajaran kali ini. Anak-anakku yang Bapak sayangi, yang sedang ada di rumah, ayo, masih ingat enggak ya tentang rukun iman? Rukun iman itu ada berapa ya? Oh iya, rukun iman itu ada 6. Tapi kita tidak membahas itu. Yang jelas kita lebih fokus kepada rukun iman yang maknanya beriman kepada Rasul. Kita akan langsung belajar tentang beriman kepada Rasul Allah. Nah, pertanyaan yang ada dalam hati kita, apa itu iman ya Pak? Bu, apa itu iman? Iman artinya percaya. Nah, kemudian Rasul itu apa ya? Atau artinya apa Rasul itu? Rasul artinya utusan. Berarti iman kepada Rasul Allah itu berarti meyakini, mempercayai sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk apa ya? Untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar apa?
agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kemudian beriman kepada Rasulullah itu apa ya? Nah, beriman kepada Rasulullah merupakan tadi rukun iman yang keempat. Nah, selanjutnya pengertian lain dari Rasul itu apa ya? Nah, pengertian Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Nah, selanjutnya apa itu nabi? Pengertian nabi itu apa? Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Nah, jelas berbeda. Dicatat, diingat oleh kita. Nabi apa? Rasul apa? Inilah. Kemudian setelah kita tahu pengertian Nabi dan Rasul, ya tentu apa ya kira-kira tugas Nabi itu atau tugas Nabi dan Rasul itu tugasnya itu apa? Nah, kita sebagai umatnya wajib tahu tugas Nabi dan Rasul itu apa. Nah, perlu diketahui oleh kita, oleh anak-anak semuanya bahwa salah satu tugas dari Nabi dan Rasul itu adalah menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Kemudian selanjutnya juga tugas yang selanjutnya adalah untuk membimbing, mengarahkan umatnya kemana? Ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Nah, setelah kita tahu tugasnya, maka selanjutnya nabi-nabi yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai dan diyakini dalam sepenuh hari itu siapa saja ya? Nah, baik anak-anakku, nama-nama nabi dan rasul Subhanahu wa taala antara lain adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail. Selanjutnya adalah Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, dan kemudian Nabi Zulkifli. Siapa lagi ya? Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyasa, kemudian Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Isa, kemudian yang terakhir dari penutup dan pemimpin para nabi dan rasul yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah anak-anakku nama-nama nabi dan rasulullah yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai dalam hati kita masing-masing. Selanjutnya adalah anak-anakku, setelah kita tahu nama, ya tentu kita harus bisa mengambil contoh-contoh yang mencerminkan perilaku beriman kepada Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-hari itu yang seperti apa atau yang bagaimana. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh yang mencerminkan perilaku beriman kepada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Apa bentuknya, seperti apa? Pertama, berbakti kepada kedua orang tua atau disebut dalam bahasa Arab namanya birrul walidain. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh berbuat jahat kepada orang tua. Sebab perlu diketahui dalam satu riwayat, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada dalam ridho kedua orang tua, murka Allah ada dalam kedua orang tua. Maka berbakti kepada kedua orang tua, sebab perbuatan ini sangat mulia, sangat baik. Selain diperintahkan langsung oleh Allah, juga disampaikan langsung oleh baginda Nabi Rasulullah SAW yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya apalagi cerminan perilaku yang kedua?
senantiasa berbuat atau berperilaku jujur atau asidku pada keluarga, baik kepada ayah, kepada ibu atau mama, ataupun saudara, kepada adik, harus jujur. Tidak boleh kita berbuat bohong. Ini cerminannya. Kemudian yang ketiga, mencerminkan sifat dari beriman kepada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Harus seperti apa? Satu, bersikap jujur. Ya, artinya sidik. Ya, tidak boleh menyontek di saat kita ujian, di saat kita ada dan lain sebagainya. Tidak boleh menyontek. Harus percaya pada diri kita sendiri. Selanjutnya, perilaku selanjutnya setelah jujur itu adalah yang kedua, belajar dengan giat. Belajar dengan bil juhdi, dengan giat, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Apa maksudnya, Pak? Agar menjadi sosok yang cerdas. Nah, dalam hal ini ada sifat Nabi yang disebut dengan sifat fatonah. Nabi memiliki sifat yang fatonah, yang cerdas. Maka selayaknya sebagai umatnya, sebagai orang yang mengikuti dari para nabi dan rasul, berkewajiban kita untuk memiliki sifat yang namanya sifat fatonah alias cerdas. Selanjutnya, perilaku lingkungan sekolah lainnya adalah mengerjakan PR, mengerjakan tugas dengan baik di rumah. Ini adalah bentuk dari sikap amanah yang adalah salah satu sifat wajib dari bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amanah. Ya. Kemudian selanjutnya contoh-contoh yang mencerminkan perilaku dari beriman kepada Rasul adalah di lingkungan masyarakat apa ya? Adalah satu, menyampaikan hal-hal yang penuh dengan kebaikan, walaupun hal sepele sekalipun, sebagai wujud teladan dari sifat tabligh para Rasul. Menyampaikan kalau ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, maka kita sampaikan dengan baik. Dengan walaupun misalkan ada teman kita yang buang sampah sembarangan atau mungkin lain sebagainya, kita bisa ingatkan. Selanjutnya adalah menjaga kepercayaan apabila dilibatkan dalam organisasi atau kepanitiaan. Nah, ini menjaga kepercayaan, jaga kepercayaan itu agar kita menjadi orang yang dipercaya nantinya. Kalau kita sudah berkhianat, nanti akan tidak dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya, mematuhi norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Aturan-aturan yang ada di masyarakat ya harus kita taati, harus kita patuhi. Termasuk dalam hukum yang ditetapkan pemerintah, misalkan hari ini kita suruh pakai masker, suruh cuci tangan, kemudian hari ini kendaraan diatur ada genap, ada ganjil. Di dalam hal demikian itu adalah wajib sebagai warga yang baik, sebagai warga negara yang taat dan patuh, ya wajib untuk mengikuti itu, yang maksud dan tujuan agar kita menjadi tertib, rapi, dan aman. Baik, itulah pembelajaran hari ini yang kita pelajari, dan ayo kita sama-sama ambil kesimpulan dari materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kesimpulan itu antara lain, yang pertama adalah iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai. Kali lagi, iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati. Bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan apa? Untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, jalan yang agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kedua, tugas Nabi dan Rasul itu adalah menyampaikan wahyu Allah dan membimbing umatnya ke jalan yang benar akan selamat di dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengamalkan perilaku yang baik yang mencerminkan beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kesimpulan pembelajaran beriman kepada Rasulullah hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya, semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Anak-anakku semua yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum kita mengakhiri pertemuan, inspirasi sebuah lagu, karena dengan lagu itu kita mudah untuk bisa terinspirasi dari pelajaran yang hari ini kita bahas, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, ngajak ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan ke semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Daud, Yahya, Isa, Al-Miru, Fatimul Amya, Muhammad Al-Mustafa. As-salatu ala nabi wassalatu ala rasul anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke Atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan mereka semua adalah mulia. Kalau nak tengok video Alif dan Sofia lagi, jangan lupa. Baik, itulah anak-anakku yang Bapak sayangi, sebuah lagu yang menginspirasikan kepada kita. Kita wajib beriman, wajib percaya, yakin sepenuh hati bahwa mereka yang tadi kita nyanyikan adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang luar biasa di sisi Allah, yang wajib kita imani dan percayai, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari mereka semua, menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pada pembelajaran kali ini, ada satu evaluasi, ada latihan untuk dikerjakan di rumah. Yang pertama adalah pertanyaannya, iman kepada Rasulullah artinya apa? Kemudian yang kedua, tugas Nabi dan Rasul adalah titik-titik. Dan yang ketiga, berikan contoh perilaku cerminan beriman kepada Rasul Allah di sekolah dan di rumah. 3 soal ini kerjakan kalian di rumah dengan baik, kemudian tuangkan di kertas kalian, setelah itu bisa kalian kumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian. Semoga kalian bisa, semoga kalian dimudahkan oleh Allah dalam belajarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran, barangkali pertemuan pada pembelajaran kali ini, yuk kita doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau, ya Allah Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku, dan aku bertaubat kepadamu. Amin. Amin ya mujibas sa'ili. Baik anak-anakku, barangkali inilah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita mampu mengambil pelajaran dari semuanya
dan mengambil pelajaran itu untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.